Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashidu wa tuhammisu bihalqiha wa 'inda idil Islam wa tuhammisu bihalqiha wa 'inda idil Islam. Sedaya pengurus MBJNU Kecamatan Lubulan, wabil khusus Ketua MBJNU Bapak Rokin Esagi, juga seluruh pengurus MBJ, Bapak-bapak pengurus ranting NU se-Kecamatan Lubulan beserta anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nahdiyin niku dados masdar tapi jamak mudzakkar salim. Dadi wong-wong sing bangkit. Apa? Wong-wong sing bangkit, wong-wong lanang sing bangkit. Nek nahdiyat berarti wong-wong wedok sing bangkit. Ini jenengan pun ngaku sebagai golongan nahdiyin nahdiyat kedah siap bangkit. Bangkit niku nggih bangkit. Pokoknya nggih bangkit, kudu bangkit. Jatuh bangun malih. Gagal nggih maju malih. Niku namine bangkit. Pokoknya mboten purun mundur, mboten purun mendek selagi dereng tercapai tujuane. Napa tujuane? Husnul khotimah. Filsafat gedang. Gedang niku jenengan tebang bolak-balik, tetep mawon tukul, tetep berusaha sampai Allah. Itu sampai boten purun mati piyambake selagi dereng Allah. Ya kula panjenengan nggih iso kados dene gedang menika. Menawi entenipun naharul ijtima' mriki semugi-mugi tansah saged istiqomah. Istiqomah semangat. Kali ini kangge sarana kita sarana memadu rasa. Memadu rasa niku menyatukan pandangan, menyatukan perasaan, menyatukan nggih napa-napa lah. Dene enten perselisihan insyaallah melalui naharul ijtima' saged terselesaikan. Amin Allahumma amin. Nahdiyat itu adalah selalu bangkit, selalu bergerak. Dan salah satu tolok ukur kebangkitan dan pergerakan pengurus itu adalah hadir dalam setiap pertemuan. Nah, ini kita jadikan Naharul Ijtima' ini sebagai forum yang bersifat wajib dalam kita sebagai pengurus di semua tingkatan. Oleh karena itu kami berupaya mengundang semua jajaran yang ada di MWCNU Bubulan ke bawah sampai ke tingkat ranting dan Banum-Banum sampai ke tingkat ranting. Ini harapan kita agar kita sebagai pengurus, jadi yang pengurus ranting adalah menggerakkan seluruh pengurusnya, yang pengurus Banum juga menggerakkan seluruh pengurus Banumnya dari PHC sampai ke ranting. Nah, ini sebab kita tidak ingin pengurus itu hanya ditulis nama atau bahkan mungkin ketuanya tidak kenal pengurusnya, karena hanya ketemu sekali waktu pembentukan oleh badan formatur, setelah itu tidak pernah ketemu. Itu harapannya. Kemudian yang kedua, sebagai wahana peningkatan keilmuan, wawasan dan keterampilan pengurus. Jadi keilmuan jelas, tadi kita sudah mengkaji tentang hujjah amaliyah kita yang sudah kita laksanakan sehari-hari, yang dalam hal ini adalah menjadi tupoksi dari Rois untuk menyampaikan, memberikan pencerahan, untuk memberikan wawasan kepada kita semua selaku pengurus Nahdlatul Ulama. Karena yang diurusi NU itu berbeda dengan organisasi profesi yang lain, tapi ini adalah organisasi sosial keagamaan. Maka kita sebagai pengurus, wawasan keilmuan dan sekaligus keterampilan juga harus kita tingkatkan. Kemudian forum konsolidasi pengurus di semua tingkatan untuk menuju koherensi sehingga kepengurusan berjalan lebih efektif. Jadi ini adalah sebagai forum konsolidasi. MWC mengkonsolidasikan dengan semua jajaran ke bawah. Ranting mengkonsolidasikan dengan semua pengurusnya. Sebab kita ini pengurus harus satu barisan, harus bergerak, harus bangkit untuk mencapai cita-cita bersama. Kalau tidak ada konsolidasi, maka saya yakin kepengurusan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Seperti yang saya sampaikan, minimal hari ini atau satu minggu ini
Bapak Ibu saudara-saudara pengurus di semua jajaran itu minimal menyampaikan undangan kepada anggotanya. Ini loh, Jumat ada undangan, ayo pada teko. Itu sudah merupakan bentuk konsolidasi. Dan kita juga bisa berkonsolidasi dengan pengurus dari semua desa yang ada di Kecamatan Bubulan yang tadi disampaikan oleh Pak Tanda Bangun sebagai forum silaturahmi. Ini sangat penting. Nah, karena itu mari Nahdlatul Istimewa ini terus kita gerakkan, kita laksanakan. Yang keempat, pergerakan pengurus ranting dan Banom diharapkan menjadi pemicu geliat dan gerak pengurus di semua tingkatan. Jadi pergerakan ini diharapkan nanti juga memicu terbangun kreativitas, terbangun giat-giat untuk melakukan apa yang harus saya lakukan di desa saya, apa yang saya lakukan di Banom saya. Misalnya belum berjalan. Jadi kan juga bisa sharing dengan desa yang lain. Misalnya, ini Janjung kok melakukan apa? Ini jajan piye? Kita bisa di forum ini juga bisa kita berdiskusi. Orang gunung kok banter melakukannya apa resepnya? Nah ini kita bisa sharing dalam hal-hal yang baik untuk menggerakkan organisasi. Yang kelima, ini adalah bagian dari khidmat kita. Berkhidmat berarti bekerja untuk memberikan manfaat secara optimal untuk organisasi dan umat. Kita berharap dengan adanya perkumpulan ini banyak hal yang bisa kita lakukan untuk organisasi dan umat. Contoh lewat pergerakan Nahdlatul Istimewa yang baru kedua kali kita lakukan. Di Nahdlatul Istimewa yang pertama kita telah memutuskan kegiatan gerakan untuk sertifikasi tanah. Oh ini cepat sekali, kita bergerak bareng bersama-sama dan ranting juga menyambut begitu rupa. Kemarin kita kumpulkan para takmir masjid musola untuk dalam rangka percepatan sertifikasi. Dan ini sudah terkumpul banyak sekali. Dan insya Allah minggu depan ini kemarin sudah ada 3 bidang yang kita ikrarkan. Terus insya Allah minggu depan ini Celebung itu ada 4, kemudian Bubulan berapa Bubulan? Ada 2, berarti sudah 6. Tunggakan ambulan kita sampai hari ini masih 21 juta sekian, hampir 22. Dan ini saya sudah diubrahi oleh MT. Kita wis jatuh tempo donasi. Akhirnya sengenai Mas dicorong, diperpanjang, diikrar wakafnya. Iki apa? Diakad lagi. Nah, akad lagi nutup Pak, ya wis tak tutupi. Akhirnya saya carikan, insya Allah minggu depan ini saya carikan memang 21 juta, saya tutup, kemudian nanti akra lagi 22 juta, terus nanti diodol Pak, ya, 1 tahun, sehingga nyicilnya agak kecil. Karena sering kali dari hasil koin untuk operasional sama angsuran itu tidak mencukupi. Tetap kita ambilkan dari dananya MWC. Tapi kalau disuruh nutup sekarang dananya MWC habis, kita pada kegiatan ke depan banyak dan terus. 1 bulan ini saja kita mulai dari Nahdlatul Istimewa kemarin. Yang pertama kemudian kita melakukan rakor dengan muslimat. Setelah itu adalah sosialisasi sertifikasi dengan takmir masjid dan musola. Terus nyambung ke hari ini Nahdlatul Istimewa lagi. Dan itu semua kita membutuhkan pendanaan dalam satu kegiatan. Sehingga nggak boleh MBC nggak diduit, nggak boleh nol. Belum lagi adik-adik ibu-ibu PNO dengan adanya kegiatan dan sebagainya, bonong-bonong. Tentu kita akan harus mensupport untuk kegiatan mereka meskipun tidak secara penuh. Nah, optimalisasi ini nanti kita tingkatkan dengan bidang zakat. Caranya piye? Caranya begini. Nanti kita zakatnya jenengan itu nanti akan dihimpun, akan dibayarkan melalui Lajisnu. Tapi ini kita nanti akan buat proyek percontohan di salah satu desa, misalnya salah satu kelompok. Kita buat sasaran dari pengurus ya, nanti dari pengurus bisa 5 atau 10 orang. Mereka akan melakukan usaha tani Pak, nandur jagung. Itu nanti yang mendanai dari Lajisnu. Jadi misalnya butuh dana berapa, kalau wong 5 ini butuh dana katakan 50 juta. Kita danai dari Lajisnu. Pak didanai dari Lajisnu,
sampean nggak usah bayar ujro, nggak usah bayar bunga. Pertama nanti wis panen, ngomong patang ulang ya panen, nanti jenengan mengembalikan modal. Pokoknya wong lima itu balik 10 jutaan balik 50 juta. Plus jenengan infak. Infaknya piro sak ikhlase wong infak. Pantese piro? Terus kemudian zakat dari hasil panen yang dibiayai oleh lazis itu jenengan bayarkan lewat lazis. Jadi itu nanti sekepannya begitu. Lazis umpama gak dibiayai tapi lazis itu terus pengen bayar zakat lewat lazis oleh orang. Asal. Sungkan to penolak. Jadi ini kita membuat proyek percontohan dan ini memang sebenarnya sudah didorong oleh PCNO bagaimana MWC itu melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi tanpa bunga, tanpa ujro. Nah ini tentu kan kita harus punya duit dulu, sing diputer. Dan ini ke depan nanti ke sana, ini salah satu peran yang nanti akan dilakukan oleh lazis. Nah harapan kita di tahun atau di musim berikutnya tidak hanya 5 orang, mungkin bisa 10 orang yang kita bantu lewat skema program pemberdayaan ekonomi tadi. Sehingga dari tahun ke tahun terus bertambah, manfaatnya bisa kita sebarkan ke yang lain. Harapan kita untuk meringankan beban warga Nahdlatul Ulama, khususnya pengurus, ini utang bank kan yo jaminan, gitu oke? Bunga atau oke? Ini gak usah bunga, sampai gak usah bungai, sampai cukup sodako dari berkah, kan itu gak? Terus sampai bayar zakat, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin memberikan edukasi, pendidikan kepada masyarakat lewat lazis ini, bagaimana kita menjadi muslim yang taat melakukan membayar zakat. Dan kita juga ingin merubah cara-cara membayar zakat secara konvensional. Dan nanti tujuannya, Bapak sekalian, tujuannya adalah bagaimana uang zakat ini bisa menjadi embrio pemberdayaan ekonomi di MWCNO Kecamatan Bubulan. Itu harapan kita. Jadi awake dhewe mergawe ya iso memberdayakan, dapat talangan modal. Nah, ini ke depan nanti saya mohon masukan dari Bapak sekalian terkait dengan itu. Nah, kemudian jadi ini yang menjadi program prioritas kita terkait dengan lazis ini yang sudah berjalan dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran ibu muslimah, sahabat-sahabat Fatayat, Ansor dan semua pengurus ranting yang selama ini membantu kami di Lazisnu untuk terus bisa eksis dan bisa melayani masyarakat. Jadi kadang-kadang saya sampai mesakno supire, ban itu nek wis jebol mau lagi tak ganti. Pokoknya ini duit ini kudu ban ini kudu menghasilkan manfaat sebesar-besarnya. Jadi ini sampai kawate ketok itu lagi diganti. Jadi seperti itu. Nah ini terkait dengan ambulan. Terus matur tengene Mbah Wahab Hasbullah, lajeng tengene Mbah Bisri Samsuri. Nggih Mbah Bisri Samsuri niku teng Denanyar. Nah Mbah Wahab niku teng Tambak Beras. Lajeng mangke badhe tengene Mbah Bisri datang Mbah Hasyim Al Asy'ari wonten Tebuireng, Tebuireng makome jejer kali Gus Dur. Gus Dur sak kilene makome Mbah Hasyim. Terus badhe kene Mbah Hasyim niku langsung meluncur teng Bangkalan tengene Mbah Syekhona Khalil. Mbah Khalil Muhammad Khalil Bangkalan.
mulai mangke wektale asik nyukupi mungkin dipertimbangane insyaallah kali wangsul tenggene Raden Rahmat atawi Mbah Ampel. Niku tapi sing Mbah Ampel iki kemungkinan nggih tasih alternatif, tapi sing sekawan niku wajib. Sedaya pengurus diharapkan dherekaken keranten iki kangge pengukuh, nggih pengukuh sebagai pengurus sowan cara gampangane nggih nyuwun penguat lah dhateng Allah lumantar muasis. Napa to muasis niku? Muasis niku pendiri, nggih, pendiri Nahdlatul Ulama. Niki setunggalipun kesempatan sing saestu penting para pengurus utaminipun menawi boten enten unsur syar'i prayogi nderekaken. Ya mugi-mugi program iki boten namung tahun menika, mugi tahun-tahun ingkang badhe dugi tahun depan saged dirata malih tiap tahun mawanen ziarah muasis. Ngoten. Dene sing ziarah-ziarah litunipun kula kinten lewat salat jamaah pun sami sering, tapi nek muasis niki jarang. Nah, itu mriki MBC memfasilitasi tentang pada sedaya saperlu sowan tengene para pendiri Nahdlatul Ulama. Pun ngoten nggih. Dili kaya madratillah min syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qadri hawaijina hawaiji dunya akhirah bi rahmatillah wa karami al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdi wa fi ni'amahu wa yukafi masidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tatahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha daka 'ala darajat wa tubalighuna biha usul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma atadana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka ansa'u min dhunubina. Allahumma illam nakun ahlan anna rahmataka fa rahmatuka an taghfirana li'anna wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana bi fuduhil arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah bi jahdi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa alihi wa sahbihi dari sayyadah wa sayyidina bil abasil khatim sama balya bil malkan dil istiqam sayyidina al-wazil a'zam syahadul qadir jilanil karamah. Rabbana afriq alaina sabra wa zakkina jamana wa ansurna lil qawmil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
كلا